wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk dapat melaksanakan PMO kita pada hari ini. Selawat biringan salam juga tak lupa kita kirimkan buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita hormati Ibu pengawas kita sekaligus yang selalu memfasilitasi kita, yang sama-sama kami hormati Bapak dan Ibu GTK SD 20 Beringin. Pada hari ini tibalah waktunya bagi kita untuk melaksanakan PMO yang ketiga. Seperti biasa, untuk kegiatan PMO yang ketiga kita ini, kita akan melakukan hal yang sama seperti pada saat PMO kedua kita kemarin. Apa yang harus kita kaji pada hari ini? Kita telah menyusun, kita telah membuat, kita telah menyepakati bahwasanya pada PMO 2 ada topik dan subtopik yang harus kita selesaikan. Pada hari ini Bapak dan Ibu, mungkin bersama-sama sebentar lanjut ketika seperti biasa Bapak dan Ibu lanjut ketika masih boleh lanjut. Nah, sebentar Bapak dan Ibu, untuk hari ini kita kemarin telah membahas dan mengambil topik kita yaitu implementasi pembelajaran di kelas di bulan kegiatan dilaksanakan. Ya, kita melaksanakan di bulan Desember ini tanggal berapapun dengan catatan kita telah selesai melaksanakan tindak lanjut yang kita buat waktu kemarin itu. Kenapa kita telah bisa PMO 3 hari ini? Karena kita pembelajaran berdiferensiasi itu telah selesai kita laksanakan. Kemudian P5 juga telah selesai kita laksanakan. Di sana waktu tindak lanjut kita menggunakan narasumber dan telah kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita rencanakan tersebut. Sekarang timbul lagi pertanyaan kepada Bapak dan Ibu yang harus Bapak dan Ibu jawab nantinya. Seperti Bapak dan Ibu ingat enggak apa yang kami bagikan sebelum kegiatan mau kita laksanakan beberapa hari yang lalu kepada Bapak dan Ibu untuk melihat skala prioritas. Apa Bapak dan analisis rapor pendidikan, telah melaksanakan perencanaan berbasis data. Apakah Bapak dan Ibu hari ini, karena kemarin kita telah menyepakati untuk mencari dan melihat prioritas pada rapor pendidikan, apakah telah dibuka Bapak dan Ibu? Sudah. Apakah telah ada dalam pemikiran Bapak dan Ibu hari ini? Dari prioritas dari rapor pendidikan itu, apa yang mau kita angkat? Sudah ada rencana Bapak dan Ibu sesuai dengan yang kita berikan arahan kemarin itu? Sudah? Ada yang belum? Ada yang belum Bapak dan Ibu? Bu Mel sudah Bu Mel? Sudah Bunda? Berarti masing-masing Bapak dan Ibu dengan prioritas pada rapor pendidikan tadi telah tahu oleh Bapak dan Ibu mana yang harus kita angkat nantinya untuk kita. Ibu-ibu sebelum kita Sri Mayandri, terus si Desmianti, Ika tolong naik ke atas lagi, tahan satu-satu item. Ayu tolong nanti divideokan pas itemnya turun. Ya, videokan. Nah, tuh, apakah sampai tapi setelah masuk.
Bapak dan Ibu jaringan internet Bapak dan Ibu bagus dan Ibu punya kuota untuk internet. Siapa yang bermasalah Bapak dan Ibu? Mohon bantuannya Bapak dan Ibu bagi teman kita yang belum masuk. Masuk satu lagi, Bu. Siapa lagi? Bu Arbaidah. Bu Arbaidah sudah masuk. Andri Donald masuk. Tadi masuk ini kedua kali. Bahan itu? Diedit. Ya diedit. Pak tadi lah masuk tuh kemana aja? Ya ini masih. Mengeluarkan videonya. Oh, masuk ya kawan dari Ibu. Ke bawah kan? Ya di mana, Bu? Ya nampak lah. Awak ada akun Mer. Emang akun masih ada akun belajar rendah tadi. Nah otomatis aku nampak tuh Mer. Meti langsung kan. Atmasari tentang pembelajaran berdiferensiasi dan P5 topik implementasi pembelajaran subtopik itu boleh ngerti ya kan? Boleh ngerti kan? Yang ditanya Bapak dan Ibu materi berarti topik dan subtopik itu ya Bapak dan Ibu. Ibu ada Ibu jawab Ibu? Jadi bukan, itu salah Kak. Oh enggak. Jika ditanya materi Bapak dan Ibu berarti itu apa topik kita, apa subtopik kita pada hari itu. Panjang, yang intinya mungkin sama. Di sini seperti ini. Contohnya Bapak Arjulis menyatakan bahwa sangat puas karena dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan arahan narasumber. Catatan-catatan dan langkah-langkah yang diberikan oleh narasumber telah dilaksanakan sesuai dengan hal tersebut. Kalau menurut Bu Wulan, saya sangat memahami dengan baik hasil tindak lanjut yang dilaksanakan. Salah satunya dengan adanya narasumber yang kita datangkan dan berbagi praktik baik dengan kita, sehingga saya mampu membuat modul berdiferensiasi dan modul P5 dengan baik serta dapat membelajarkan siswa dengan berdiferensiasi tersebut. Satu lagi, tiga. Andri Donald sangat puas karena kami telah melakukan tindak lanjut dan kami memahami dan dibekali dengan pemantapan pemahaman oleh narasumber yang ahli dalam bidangnya seperti Ibu Sri Mayendri. Berikutnya Bapak dan Ibu, kita coba satu teman kita lagi. Ini siapa tadi nih Bapak dan Ibu? Atmasari sangat puas dan sangat terbantu dengan adanya tindak lanjut mendatangkan narasumber yang ahli pada bidangnya sehingga kami dapat membuat dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan semestinya seperti melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan menyediakan modul ajar P5 yang diajarkan oleh Ibu pengawas kita, Ibu Sri Mayendri. Sudah Bapak dan Ibu? Siap yang ini? Sebab kita lanjut ke bagian ketiga kita. Bagian ketiga, tolong sampai habis nih Kak, dari video sampai habis satu-satu. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, bagaimana bentuk penerapan yang akan Bapak lakukan setelah kita melakukan tindak lanjut dari hasil PMO kita itu tadi. Jadi di sini ditanyanya Bapak dan Ibu, penerapan apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan setelah kita melakukan tindak lanjut itu tadi.
dan Ibu, kita isi semuanya ini dulu Bapak dan Ibu. Sebab ini yang ditanya masing-masing kita, makanya Bapak dan Ibu harus mengirimkan masing-masing kita juga. Harus semua kita mengirimkan apa yang kita rasakan dan apa penerapan yang telah kita lakukan. Sebab kami yakin dan percaya tiap-tiap Bapak dan Ibu ada yang sama dan ada yang berbeda ini Bapak dan Ibu. Sebentar Bapak dan Ibu, karena dia kita videokan masing-masing jawaban dari Bapak dan Ibu yang terkirim itu akan terlihat nanti di video kita yang ada sebagai laporan kita pada SIM PKB nantinya Bapak dan Ibu. Videonya. Copot waktu kita habis tapi dia tidak tepat sasaran. Yang pertama dulu, coba tolong nanti Bapak Ibu kita ingat bersama ya, mana yang paling banyak butuh bagi teman-teman kita. Yang ke atas sekali Ibu Nelnialis, kita bertanya apakah sudah mencari hal, sudah katanya. Yang oleh Bu Nelnialis ini Iya, Bu. Ya, memfasilitasi terkait penguatan literasi, peningkatan kemampuan guru dan siswa menunjang literasi. Ya, ini literasi diambil oleh Ibu Nani. Lanjut yang kedua, Bapak Arjulis memprioritaskan yang akan dijabarkan sesuai dengan implementasi dan pembelajaran literasi dan evaluasi. Lanjut, Andri Donald. Kami sudah melakukan dan kami fokus kepada literasi dan asesmen dengan cara sekolah memfasilitasi terkait penguasaan pembelajaran, peningkatan kemampuan siswa beserta guru untuk menunjang terwujudnya penguatan literasi. Berarti literasi ya, sebab nilai literasi kita juga kena Bapak dan Ibu. Nah, lanjut Deska Wulandari, menurut saya hal yang menjadi skala prioritas sesuai dengan rapor pendidikan yaitu peningkatan kemampuan literasi guru dan siswa. Kemudian kalau Ane Rameli sudah, karena satuan pendidikan sudah memfasilitasi terkait penguatan literasi asesmen serta peningkatan kemampuan guru serta siswa dalam penguatan literasi. Lanjut, Arbaida sudah melaksanakan analisis rapor pendidikan. Yang terpenting di sini adalah satuan pendidikan memfasilitasi penguatan literasi dan peningkatan kemampuan siswa dalam asesmen serta dapat memprioritaskan pengimplementasian pembelajaran literasi di kelas. Lanjut, Atmasari, satuan pendidikan agar dapat memfasilitasi penguatan literasi, asesmen dan kemampuan guru dan siswa dalam kompetensi literasi yang kami lihat masih kurang pada rapor pendidikan. Kemudian, ini siapa nih mungkin Bapak dan Ibu? Hal-hal yang perlu kita lakukan dalam skala prioritas yang ada pada rapor pendidikan, kita harus meningkatkan kemampuan literasi karena kemampuan literasi dan guru masih
rendah, sedikit agak rendah pada rapor pendidikan yang dapat kita lihat dan cermati di skala prioritas. Masih ada, tunggu. Bapak dan Ibu, sekarang kita saatnya berdiskusi bersama. Setelah Bapak dan Ibu bedah rapor pendidikan pada skala prioritas, apa yang Bapak Ibu lihat yang banyak dibutuhkan, banyak dilaksanakan dan mendesak harus kita kerjakan berkaitan nantinya antara prioritas dengan rapor pendidikan dengan PMO kita sinkron. Tujuannya apa Bapak dan Ibu? Agar nanti skala prioritas itu Bapak dan Ibu itu yang harus kita tuntaskan itu Bapak dan Ibu. Baik literasi, numerasi dan iklim yang apa tadi itu Bapak dan Ibu, itu yang harus kita tuntaskan. Jika langsung kita kerjakan ke 13 item itu kita tidak akan mampu. Makanya kita harus mengambil skala prioritas yang lebih prioritas lagi di antara prioritas itu. Jika kita lihat ini Bapak dan Ibu, apa yang penting bagi Bapak dan Ibu ini? Apa Bapak dan Ibu? Hanya ada beberapa orang yang tidak butuh literasi. Asesmen ada tadi. Beberapa orang juga butuh asesmen. Beberapa orang juga butuh literasi. Sekarang ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Apakah literasi itu hanya membaca? Apakah literasi itu ada yang lainnya? Ada. Apa Bapak dan Ibu? Baca puisi, misalnya cipta puisi, IT dalam pembelajaran IT. Berarti pemanfaatan IT. dalam misalnya baca puisi atau bercerita menggunakan IT dalam kan ada cerita-cerita dalam digital itu nanti kan bisa digunakan. Ya. Bapak dan Ibu, selain dari itu Bapak dan Ibu, perlu kita pahami, kita jangan hanya beranggapan bahwa literasi ini tambahan pemahaman dan berdiskusi saja kita. Jangan pernah kita beranggapan bahwa literasi itu hanya membaca. Literasi itu hanya membaca, baca buku itu literasi saja. Ya, salah satu literasi. Yang kita lakukan di Bukit Tinggi, kita pergi ke Bukit Tinggi, kita juga literasi. Tidak hanya anak membaca di situ. Anak menceritakan kembali apa yang dilihatnya, itu dia literasi. Anak mencari kembali susunan-susunan kata-kata, kalimat dan segala macam itu di situ waktu itu menggunakan puzzle yang milik perpustakaan Bung-Hatta, itu kita telah literasi. Jadi jika kita literasi itu banyak seperti disampaikan oleh Bu Ami tadi, literasi tidak hanya melalui buku. Literasi bisa juga melalui IT. Bermain apapun Bapak Ibu bisa itu jadi literasi dengan pemanfaatan IT yang ada. Tapi yang kita punya itu kita harus lihat kembali dulu Bapak dan Ibu, apakah ada di dalam topik subtopik kita. Kenapa? Jika tidak ada, itu kita tidak bisa mengambilnya Bapak dan Ibu. Terpaksa nanti kita bersama kemarin kita kan prioritas sudah kita kerjakan. Lah Ibu kerajaan Ibu. Nah. Kalau menurut Nelnialis, topik yang diambil berdasarkan prioritas, skala prioritas pada rapor pendidikan menurut Bu Nelnialis, implementasi pembelajaran di kelas. Ya, itu menurut beliau itu topiknya. Kalau menurut Pak Arjulis, implementasi pembelajaran di kelas juga. Ya. Kalau menurut Wulandari, topik yang diambil menurut Wulandari ini berdasarkan rapor pendidikan yang ditelaah oleh Wulandari, peningkatan kapasitas guru. Ya, peningkatan kapasitas guru. Kalau Andri Donald lihat ke bawah, jika topik akan diangkat yang pas menurut Andri Donald yaitu masih peningkatan kapasitas guru. Ya, masih peningkatan kapasitas guru. Menurut Syami implementasi pembelajaran di kelas. Berarti sudah ada 2 orang yang berbeda ya Bu. Yang ketiga Atmasari juga ingin topiknya
implementasi pembelajaran di kelas. Arbaida sudah implementasi pembelajaran di kelas. Wani Rahmeli peningkatan kapasitas guru. Ada tiga yang berbeda. Ada 2 topik yang muncul setelah Bapak dan Ibu membedah skala prioritas yang ada pada rapor pendidikan. Yang pertama itu implementasi pembelajaran di kelas. Menurut Bapak dan Ibu itu yang lebih cocok. Kita tidak bisa membantah dulu sementara. Yang kedua, kalau oleh Ibu Wani Rahmeli, Ibu Ulan, Pak Arjulis, Pak Andri Donald, beliau menyatakan peningkatan kapasitas guru yang penting. Sekarang Bapak dan Ibu nanti itu kita bahas. Lanjut kita dulu ke subtopik biar nampak nanti sinkronisasi antara topik dan subtopik dan yang ada pada skala prioritas rapor pendidikan. Coba Bapak dan Ibu silakan diisi apa subtopik yang akan Bapak Ibu ambil dengan topik yang ada pada Bapak Ibu itu tadi. Apa maunya Bapak Ibu ambil? Silakan dilihat. Silakan ditulis. Dan digitalisasi pembelajaran, kemudian metode asesmen, ulan, forum diskusi, kemudian pelatihan mandiri, kemudian siapa Anmasari, asesmen yang beragam, digitalisasi, asesmen sama, lanjut ke bawah, lanjut lagi, berarti sama. Ada 2 Bapak dan Ibu setelah kami berdiskusi dengan Ibu kita. Ini kita rasa, Bapak dan Ibu, kalau yang literasi yang kita ambil ada bacaan tentang asesmen itu tadi, ada nggak di situ tentang asesmen Bapak dan Ibu pada implementasi pembelajaran di kelas itu ada? Ada. Kemudian digitalisasi ada, pemanfaatan ada Bapak dan Ibu. Itu kita ambil ya Bapak dan Ibu. Ya kita ambil itu Bapak dan Ibu. Ya, deal itu kita ambil. Kemudian untuk yang 3 itu tadi atau 4 yang itu tadi, setelah kita lihat Bapak dan Ibu, di sini kita memang harus melakukan forum diskusi dan berbagai antar guru. Bapak dan Ibu ini kan ada dilakukan, ya, tapi tidak terprogram. Kemudian pelatihan mandiri pada PMM ada Bapak lakukan kan, malah ada yang sampai 2 balik sertifikatnya. Ini Bapak dan Ibu, kita ambil juga Bapak dan Ibu. Berarti hari ini 2 topik kita, 4 subtopik kita. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu, 2 topik kita, 4 subtopik kita. Namun untuk subtopik yang kedua, forum diskusi dan berbagi antar guru. Ini mungkin kita optimalkan mulai dari Januari KKG kita lanjutkan kembali. Ami selaku pengurus tolong dioptimalkan kembali laporannya telah siap itu. Dan ini dia PMM, ini dia pelatihan mandiri pada PMM. Bapak dan Ibu, alhamdulillah tentang pelatihan mandiri pada PMM kita tinggal melanjutkan. Alhamdulillah Bu di sini Bu memang secara bersama melaksanakan kegiatan PMM. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi berapa topik kita yang akan kita angkat Bapak dan Ibu? 2. Subtopik berapa? 4. Tolong tandoi langsung di buku Bapak dan Ibu di tabel. Tolong dilingkar sekali. Biar tidak lupa Bapak dan Ibu. Lah, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kan ambil topik itu tadi tuh. Subtopik tadi itu tuh. Pasti Bapak dan Ibu mengambil subtopik itu ada alasannya, ada dasar untuk mengambil subtopik itu. Kenapa tidak subtopik lain? Karena itu, tolong Bapak Ibu buat apa akar masalah dari masing-masing subtopik itu. Kenapa Bapak Ibu sampai mengambil yang telah kita sepakati 4 itu tadi. Silakan ditulis Bapak dan Ibu. Kalau tidak salah, pasti Bapak dan Ibu telah mencari dan ada jawabannya tentang akar sampai ke sini. Kalau tidak salah telah kita instruksikan, kita mohon ke semalam
untuk mencari agar kita cepat. Itu kesepakatan kita. Silakan dicari Bapak dan Ibu. Kalau menurut Pak Arjulis, dia mengambil tadi metode asesmen yang beragam dan digitalisasi pembelajaran. Kenapa? Karena menurut beliau, saya masih kurang memahami tentang metode asesmen. Itu menurut beliau. Yang keduanya, serta belum maksimal dalam menggunakan IT. Lanjut, kalau Pak Andri Donald tadi, kenapa dia mengambil yang tadi? Karena keterbatasan referensi, kemudian kurang pahamnya dalam pembuatan aksi nyata dan PMM dan manajemen waktu. Pak Andri Donald, mana lagi sertifikat Pak Andri? 8 baru. Berarti bayangkan Bapak dan Ibu, dengan telas begitunya belum maksimal menurut beliau. Itu patut kita acungkan jempol, berarti beliau adalah manusia yang tidak cepat merasa puas walaupun baru 8. Sebab di jam tidak masuk kelas sibuk dengan urusan PMM sendirian, jamnya kosong. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bu Nelnialis, metode asesmen yang beragam itu belum maksimal, saya memahaminya. Kemudian yang kedua, dalam penggunaan IT juga belum maksimal. Kalau TSK Wulandari, pemahaman guru dalam penggunaan PMM perlu ditingkatkan. Kompetensi yang menunjang kemampuan literasi melalui forum diskusi atau berbagi perlu ditingkatkan. Itu menurut TSK Wulandari. Kalau Mas Ari, akar masalah yaitu metode asesmen yang beragam, keterbatasan waktu, hambatan kemampuan dari peserta didik, hambatan fasilitas, akar masalah dari digitalisasi pembelajaran beragam, yaitu penggunaan IT belum maksimal bagi guru sendiri. Ya Bapak dan Ibu. Lanjut Bu Arbaida. Asesmen belum maksimal memahami secara menyeluruh. Kemudian itu juga dengan digitalisasi pembelajaran belum maksimal dalam penggunaan IT. Kita tahu Bapak dan Ibu, yang belum maksimal maksud Ibu di sini adalah yang lebih tingkatan tinggi mungkin, tapi kalau sekedar mengetik, buka Google, buka PMM, mencari modul-modul, apalagi mencari modul pembelajaran, itu pintar sekali. Lanjut, kalau Wani Rahmeli katanya, kenapa itu yang diambilnya tentang forum diskusi berbagi antar guru dan pelajar mandiri, itu karena siswa sering merasa jenuh karena metode pembelajaran tidak bervariasi katanya. Ini karena siswa metode pembelajaran itu sendiri yang tidak bervariasi, itu Bu Mel Santa, karena metode pembelajaran tidak bervariasi, berarti kita sendiri selaku guru harus banyak berbagi praktik baik dengan teman bagaimana pembelajaran yang bervariasi itu, sehingga anak-anak betul merasa senang dalam pembelajaran. Yang kedua, permasalahan yang kedua, kurangnya guru dalam penggunaan digitalisasi dalam proses pembelajaran, sehingga kurang memperhatikan pembelajaran dan menggunakan masih bersifat konvensional. Baik itu metode dan segala macam masih bersifat konvensional. Jadi Bapak dan Ibu, ini merupakan akar permasalahan bagi kita semua. Ini rata-rata Bapak dan Ibu, baik itu penggunaan metode, IT, kemudian asesmen dan segala macam itu merupakan memang itu yang harus ingin kita untuk meningkatkannya. Itu mungkin Bapak dan Ibu. Kemudian apa solusi dengan telah adanya ini? Kan Bapak dan Ibu sudah tahu ini akar permasalahan yang ada itu tadi. Apa solusi yang Bapak Ibu berikan terhadap akar masalah? Jadi apa solusi bagi Bapak dan Ibu terhadap akar masalah ini? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan sehingga akar permasalahan ini dapat terselesaikan?
Ya Bapak dan Ibu, sehingga subtopik Bapak dan Ibu itu tadi dapat tercapai secara maksimal. Silakan Bapak dan Ibu isi apa solusi yang akan Ibu lakukan, ini maksudnya yang akan Ibu lakukan terhadap akar permasalahan ini Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Agar akar permasalahan itu dapat kita atasi. Yang pertama Bapak dan Ibu, berusaha terus selalu berselancar di PMM. Ya, ini menurut Andri Donald yang harus dilakukannya, selalu berselancar di PMM, kemudian mengundang narasumber, aktif dalam mengikuti workshop-workshop yang ada, selalu belajar dan berbagi dengan teman sejawat. Itu menurut Pak Andri Donald yang harus dilakukan. Menurut Bu Nurniarlis, belajar melalui PMM tentang asesmen pembelajaran dan berbagi praktik baik serta mengikuti webinar online. Kemudian yang ketiga, kita sering belajar melalui PMM tentang asesmen pembelajaran, berbagi atau bekerja sama dengan teman sejawat, harus mengikuti webinar-webinar. Lanjut, mengikuti forum diskusi, berbagi praktik baik antar guru untuk meningkatkan kapasitas guru dan mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring serta rajin berselancar pada PMM. Kalau Atmasari lebih sering belajar melalui PMM tentang asesmen pembelajaran, kemudian mengikuti praktik baik dengan teman yang lebih memahami, kemudian mengikuti webinar-webinar online. Hampir sama. Lanjut, belajar belajar dengan sesama teman sejawat atau berbagi praktik baik. Yang kedua, mengadakan forum diskusi. Yang ketiga, mendatangkan narasumber. Yang keempat, mengikuti webinar yang ada di PMM. Yang kelima, Ami, solusi yang akan dilakukan dari akar permasalahan adalah belajar melalui PMM, berbagi praktek baik dengan teman yang sudah memahami, lebih sering mengikuti webinar. Bapak dan Ibu, apakah memang ini solusi untuk dari akar permasalahan kita itu Bapak dan Ibu? Iya. Menurut Bapak dan Ibu, ya itu akar, itu solusinya. Coba kita lihat sebentar Bapak dan Ibu poin 7. Poin 7 Bapak dan Ibu. Menurut kami kurang memahami guru tentang metode asesmen, itu satu Bapak dan Ibu. Jadi untuk awak lebih bisa memahami tentang asesmen itu, ada di situ. Terus ke atas 3. Apa solusi yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu? Ini tentang asesmen itu Bapak dan Ibu. Apakah memang kita harus melalui PMM belajar dan berbagi praktek baik serta mengikuti webinar online Bapak dan Ibu? Iya Bapak dan Ibu. Ya sementara nanti lebih rincinya kita minta kepada Ibu pengawas kita. Kemudian Bapak dan Ibu, ini tindak lanjut. Tindak lanjut kita lagi Bapak dan Ibu. Kalau menurut kami Bapak dan Ibu, solusi dan tindak lanjut ini tidak begitu jauh berbeda mungkin. Ya, atau memang iya, karena apa? Karena pada item untuk di SIM PKB itu Bapak dan Ibu terpisah. Apa solusinya, kemudian apa tindak lanjutnya. Kalau solusi nampaknya Bapak dan Ibu siapa yang sakit, apa obatnya. Contoh kalau asesmen ini kan tidak selalu guru. Bisa jadi anak, kenapa anak itu misalnya tidak paham dengan asesmen atau soal yang kita berikan. Apakah soal kita terlalu sulit menurut anak? Apakah kita kurang memperhatikan anak atau karakteristik anak dalam memberikan asesmen tersebut? Tapi nanti yang lebih jelasnya mungkin kita minta kepada ibu kita. Kemudian tindak lanjutnya Bapak dan Ibu, apa tindak lanjut yang Bapak Ibu kemukakan atau lakukan untuk hal tersebut Bapak dan Ibu? Silakan Bapak dan Ibu.
kenapa bisa putus jarinya. Kenapa dia selamat? Itu pun karena punya akal gitu, menjalankan akalnya. Di saat gempa itu terjadi memang dia gunung meletus itu dia sedang di atas. Jadi dia lari, bukan lari ke bawah, mencari tempat yang aman. Kiranya ada batu gadang, nyulut di balik batu gadang itu, menak hujan ciko. Menyulut di balik batu gadang.